Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Oke, jadi di konten sekarang gue pengen update tipis-tipis nih bro tentang galeri gue inilah ya. Karena ada penambahan ikan baru nih di dalam ya, ikan predator dari Atlantik bro. Gue akan ceritain gimana ikan ini gue dapat dan dari mana ikan ini gue dapat. Terus gue akan update juga ini tank Amazonesia ini bro, karena udah mulai banyak nih ceritanya ikan-ikan di dalam sini udah pada settle semua. Mulai dari si Saber, si Draco, sampai si Parang-Parang nih bro, yang baru gue kasih nama nih, namanya Klewang. Ntar gue ceritain kenapa namanya Klewang. Oke? Nah, tapi sebelum kita muter nih bro, gue pengen info dulu mengenai kopdar kita nih, rencana kopdar kita ya. Gue pengen nge-reminder ke kalian, kalau kopdar ini bakal seru banget sih. Lu bakal rugi banget bro kalau nggak datang. Nah, kenapa gue bilang begitu? Karena sponsornya banyak dan kita nggak main lelang-lelangan bro di sini. Di sini akan banyak full giveaway dari para sponsor ya. Jadi kopdarnya itu tanggal 27 Juni 2025 dan registernya itu udah gua buka dari sekarang. Registernya akan ditutup tanggal 25 Juni 2025. Jadi H-2 lah ya. Jangan sampai terlambat bro. Nanti info lengkapnya gue cantumin di sini nih ya bro ya. Nah terus gue juga mau kasih tahu nih sponsor-sponsor ini. Saking banyaknya gue sampai lupa bro. Gue liat HP dulu nih. Nih gue kasih tahu sponsor pertama itu Raja Wali Cafe and Resto. Dimana cafe ini adalah yang terakhir gue kontenin. Mungkin konten sebelum ini lah ya. Itu tempat kita gathering nanti. Tempat kita ngopi-ngopi santai dan bagi-bagi giveaway nanti bro. Terus yang kedua ada Buana Aquatics bro. Wah ini rajanya ikan rare nih bro Taufik ya. Udah gitu Frankenfish. Wah udah deh. Frankenfish juga rajanya ikan rare bro. Dia jadi sponsor nih di acara kopdar ini. Udah gitu Warindo Fish ya, yang terakhir gue kontenin tuh 1 jam ya, yang ikannya udah entah dari planet-planet mana tuh ikan yang ngeri-ngeri banget bro. Terus ada Aquafix ya. Terus ada Leihan Fish Store. Leihan ya bro Leihan. Udah gitu ada dari Rumah Main Indonesia. Nah ini mantap bro. Terus dari Velgen Fish, Aquafora, dan Raja Wali Aquarium. Lu bayangin tuh ada berapa tuh tadi tuh ya sponsornya. Jadi nanti pas acara gue bersama seller-seller ini akan ngadain semacam undian lah bro ya. Dan kita akan bagi-bagi giveaway ikan import dan ikan lokal bro. Pastinya ikan predator bro. Kan biar The Firanda banget. Oke, jadi gue reminder sekali lagi jangan sampai kelewat. Register terakhir tanggal 25 Juni 2025. Pokoknya nggak usah malu-malu bro, nggak usah minder, nggak usah apa, kita bakal ketemu senang-senang bareng, ngopi-ngopi bareng, sharing-sharing bareng, bagi-bagi hadiah bareng bro ya. Jadi jangan ada yang minder bro, datang sendiri, datang berdua, datang bertiga, datang sekampung, monggo. Tapi yang penting register dulu. Nah terus satu lagi deh bro, sebelum kita update nih, mungkin gue mau info dulu atau ini semacam disclaimer kali ya. Belakangan ini kayaknya ada nih beberapa penonton gue yang katanya pengen gue borong-borong lah, atau yang nulis di komen, review doang kagak beli bro. Sampai ada yang komen kayak gitu. Nih ya jujur ya, gue kalau borong-borong ikan atau beli-beli ikan, bagi gue tuh nggak usah lah dikontenin bro ya. Apalagi tema konten borong-borong ikan, aduh udah deh. Kalau lo berharap di konten The Firanda tuh ada tema borong-borong ikan, udah lo unsubscribe aja bro. Karena gue jijik banget sebenarnya dengan tema borong-borong ikan, alay banget bro. Gue di sini basicnya hobis. Kalau lo tahu gue di sini basicnya hobis, gue bukan konten kreator. Oke, nomor 2 deh konten kreator, tapi nomor 1 gue hobis. Jadi apa yang pengen gue beli itu memang selera gue ya. Bukan kayak anak bandel beli ikan ini itu segala macam. Dan jujur aja kalau lo tahu, sekarang ikan impian gue atau dream fish gue tuh sebenarnya udah habis bro. Karena terakhir gue bisa dapetin ini nih, nanti yang gue update bro, si ikan predator dari Atlantik ini. Terus gue ngerasa kayak kok kayaknya nggak ada lagi yang gue pengenin ikan predator. Jadi kayaknya konten-konten gue ini, terutama yang di galeri ini ya, itu fokusnya akan lebih ke pembesaran dan experience gue sih melihara ikan-ikan yang ya jujur aja ya hampir semua apalagi di dalam tank Amazonesia ini ya, selain Oxydoras deh, itu gue nggak pernah lihat ada orang yang keep ikan-ikan ini sampai size monster bro, dimana ikan-ikan ini semua berpotensi untuk jadi size monster ya, itulah pokoknya ya. Gue lebih akan fokus itu deh ya, kayak gue lebih pengen challenge diri gue, ayo gue bisa nih besarin ikan-ikan ini, dimana gue selama gue muter ke penghobi atau ke seller, gue nggak pernah tuh nemu yang size besar bro. Contohnya kayak Rapiodon,
Dari kemarin banyak masuk ikan ini, tapi kita nggak pernah lihat ada orang yang berhasil keep sampai besar. Nah, mudah-mudahan di The Firanda ini kalian bisa dapetin experience itu, bro. Ya, lo bisa lihat Rapiodon besar, lo bisa lihat Dinema Catfish besar, lo bisa lihat parang-parang besar. Mudah-mudahan gue bisa sharing lah ke kalian, berbagilah cerita-cerita yang kita bilang ya ikan baru lah ya, yang jarang lah nongol di konten YouTube mana-mana, bro. Oke, segitu dulu deh. Ntar lo bosan lagi ngeliat muka gue cuap-cuap terus begini, bro. Ya, jadi sekarang kita langsung gas update Saber Tank. Oke, bro. Jadi ini nih kondisi Saber Tank sekarang nih ya. Aman sentosa semuanya. Jadi ini sekarang kondisinya Saber Tank nih, gue bikin agak lebih terang sedikit biar kalian enak nikmatinnya ya, bro ya. Jadi sekarang yang gue nyalain itu lampu main kanister sama lampu main view, bro. Tapi biasanya kalau gue lagi nikmatin sendiri ini tanknya, biasanya gue cuma nyalain main kanister doang sih, biar berasa lebih syahdu gimana gitu, bro. Ya, nanti gue kasih footage-nya di sini deh kalau yang nyala cuma main kanister. Ya, jadi sekarang ini dua-duanya nyala nih, kanister dan main view. Oke, jadi enaknya kita update dari mana dulu nih ya, bro ya? Dari ini dulu deh nih si Dinema nih ya. Gue agak bingung nih sebenarnya nge-shoot Dinema ini kalau di kamera kayak kagak kelihatan gede. Tapi ya ini Dinema gue, wah mantep banget sih, bro. Karena ini dia kayak makannya udah yahut banget, sama pakan beku juga udah responsif banget, ya kan? Kalau lo lihat nih apa punuknya, bro, bulky banget nih Dinema nih, mantep. Ya gue merasa berhasil aja lah nge-keep dia. Berhubung lo tau kan, gue udah 3 kali nih nge-keep Dinema. Ini yang ketiga ya. Yang ke-1, yang kedua gagal, bro, gagal total ya. Sampai akhirnya gue punya yang ketiga dan bisa sesettle ini nih. Oke, jadi itu tipis-tipis tentang Dinema aja. Tipis dong sih update tentang Dinema ini, bro ya. Gue juga agak bingung sebenarnya update apa. Nanti kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, silahkan tulis di kolom komentar deh ya. Lihat tuh mantap banget nih, bro. Anjing, gue sombong banget punya Dinema Catfish doang. Ya gimana ya, ini kan salah satu dream fish gue juga nih sebenarnya. Sekarang gue berhasil pelihara dia sampai segede gini, mantap sih. Dan ini gue reminder lagi nih ke kalian nih, ini Dinema Catfish. Ini gue dihibahin sama salah satu penghobi. Kalau kalian ingat di konten gue sebelumnya, itu namanya Bro Rifki dari Heretic Fins, bro. Nanti gue cantumin Instagramnya di sini. Ya gue nggak usah ceritain lagi lah ya dari awal. Pokoknya ini kalau Bro Rifki nonton nih, tuh hibahan lo udah bisa berhasil gue pelihara sebesar ini, bro. Mantap. Dan udah subur banget, sehat sentosa. Terus yang kedua kita update apa ya? Ini deh nih, ini jagoan gue nih, si parang-parang, bro. Ini gue mau update bahwa parang-parang ini udah gue kasih nama, bro. Anjing, update-nya nggak penting banget. Jadi si parang-parang ini gue kasih nama Klewang. Yeah. Namanya preman banget kan, Klewang. Jadi Klewang itu gue ambil dari nama senjata tradisional di Indonesia, bro ya. Gue agak lupa lagi nama daerah di mana. Ntar gue cantumin lah di konten ini ya. Itu kenapa gue kasih nama Klewang, karena bentuknya ternyata emang mirip banget, bro, parang-parang ini sama senjata Klewang itu. Kayak apa ya, bagian ntar lu lihat sendiri deh, gue tampilin deh di sini. Bagian mulutnya tuh mirip banget sama ujung senjata Klewang itu. Dan ini udah mantep banget sih, bro. Gue agak terkejut sebenarnya ngelihat bahwa parang-parang ternyata kalau di tank besar tuh agak galak ya. Kayaknya kalau di tank dalam tuh udah kagetan, ciut banget gitu. Pokoknya mantep lah nih parang-parang. Cuman walaupun dia galak, dia nggak terlalu rusuh sih sama ikan lain menurut gue. Nggak ganggu apapun lah, nggak ngelukain juga. Soalnya kan parang-parangnya kalau gue perhatiin giginya cuma ada di ujung dagu doang kan, satu gitu. Nggak tahu deh kalau ada gigi-gigi kecilnya, mungkin ada ya gigi kecil ya. Nah ini ikan rawatan gue udah lama banget sih, bro, bener-bener lama banget nih. Gue bener-bener pengen jadian dia monster size banget nih di dalam tank ini, bro. Nah ini lucunya nih, kalau pakai lampu begini dia agak menguning, bro, warnanya. Tapi kalau lampu yang gue aktifin itu cuma main view, itu lucunya badannya agak merah. Terus gue lihat juga ini udah berapa lama ya? Ada sebulan mungkin. Gue lihat agak lumayan sih. Ada menggemuk lah ya. Gue nggak tahu kalau mau manjang. Tapi mestinya mau manjang juga sih, 1 cm 2 cm mah ada lah. Karena dia kalau di size segini grow-nya lama banget nih, bro. Oke, lanjut. Nah ini kalau kalian lihat nih di tank ini kan sebenarnya kayak ada buih-buih ya tuh, bro. Tuh. Nah, itu sengaja tuh karena gue di sini ya,
itu apa namanya, aerator ya. Aeratornya itu gue pakai yang Matala bro, foam Matala. Jadi dia saat anginnya keluar itu yang dihasilkan tuh bener-bener soft banget bubble-nya. Jadi nggak kayak semburan yang deres gitu. Ini deres sih, cuman ya gitu micro bubble gitu tuh bro. Asik kan, sampai kayak asap gitu bro kelihatannya. Ya, ini gue pakai aerator dari Feng. Udah cukup lah semburannya segini nih bro, mantap. Ini kalau lo pakai batu airstone yang biasa nih, bukan Matala, ini semburan udah kencang banget ya, udah lebay banget. Tapi ya itu kalau gue pakai Matala, jadi smooth gitu loh bro bubble-nya. Nggak jelas apa yang pengen gue jelasin. Oke, sekarang kita lanjut ke mana nih? Tadi parang-parang udah ya, parang-parang. Sekarang kita langsung lanjut nih bro ke yang tuan rumahnya nih, ya, si Rapyodon vulpinus. Ini si Saber. Ini si Draco nih. Nah, ini Draco nih. Gue nggak tahu ini kelihatan membesar apa enggak sih? Apa sama aja ya? Kalau gue sih ngelihat langsung kelihatan lah dia agak berisi gitu sekarang badannya bro. Mantap kan bro. Ini mentalnya udah gila-gilaan banget ini bro di sini. Dia udah nggak ada takut-takutnya tuh sama ikan lain. Tadinya dia sebenarnya agak kena mental nih sama si ini nih, si lele purba ini bro. Cuman lama-kelamaan udah nggak ada sih, nggak ada ciut-ciutnya lagi. Malah kadang-kadang kalau Oxydorasnya lagi makan kan tuh suka libas-libas buntut gitu ya. Ini bodo amat nih, tetap aja makan. Dan gue sebenarnya rada takut nih sama Rapyodon vulpinus ini bro. Di sini selera makannya gila-gilaan meningkatnya. Bahkan gue sampai lihat perutnya tuh sampai kayak ketarik gitu ke bawah saking banyaknya nelen cere bro. Makanya gue agak-agak pakai insting dikit lah bro, lempar-lempar cere nih. Jadi fokus gue tetap ke Rapyodon. Kalau perut dia udah bener-bener penuh, kadang-kadang udah gue stop lempar cerenya. Ngeri aja gue overfeeding, karena kan gue bener-bener gak punya teman sharing nih bro melihara ikan ini. Jadi ya gue pakai insting sendiri aja lah. Tapi so far kan nggak ada apa-apa tuh, lancar jaya dan semuanya makannya menggila bro di sini. Super settle lah. Ya. Terus ini si siapa nih, si Indo-Pacific Tarpon. Ini dia juga udah nggak berani nih ganggu si Rapyodon sama parang-parang. Tuh kan kalau kalian lihat kan, kayak udah bodo amat. Dia udah nggak nafsu lagi kayak ngejar si Rapyodon vulpinus bro. Si Draco sama si siapa namanya, Saber. Nah, parang-parang lewat bodo amat. Kan di konten sebelumnya pernah gue ceritain ya, waktu gue baru pindahin tuh gila-gilaan itu si Rapyodon vulpinus, stresnya minta ampun itu sama si ini nih, gila nih. Tarpon nih, Indo-Pacific Tarpon ya bro ya. Nah ini Indo-Pacific Tarpon ya bro ya. Nah nanti di dalam kita bahas yang Atlantik bro. Terus, aduh gue senang banget nih lihat dinemanya, bener-bener seneng gue. Ya udahlah, pokoknya gitulah dinema. Gue bingung update apa, cuman kayak gatal gitu. Gue pengen cerita ya, gimana ya. Kayak seneng banget gue bisa lihat dinema sesettle ini bro. Terus berarti di sini yang terakhir, nggak terakhir sih, ini nih yang kasihan yang nggak pernah gue update tuh. Ada yang nyunsep tuh bro di belakang. Kalau itu sih jujur ya, gue nggak mikirin dia sih sama sekali, karena dia makannya juga udah dari lumut-lumut yang ada di sini kan. Udah gitu, ya gue nggak pernah kasih makan sama sekali sih, lempar timun atau pelet nggak pernah lah buat dia. Dia benar-benar makanannya organik bro di sini tuh. Kadang-kadang nempel di sini, makan lumut di sini, kadang-kadang di kaca. Nih, lumut setebel gini bro, stok makanan dia malah lebih banyak dibanding yang lain menurut gue. Aduh, kacau banget ya waktu sapu-sapu. Jadi nggak ada update lah sebenarnya kalau si Gibisep. Nah terus ini aja deh yang terakhir. Ini juga sebenarnya kan ikan yang apa ya, udah sering banget lah kita lihat orang-orang ngulas ikan ini. Nah kalau ini nggak ada bro, nggak ada ceritanya apa-apa. Aduh, gue bingung. Apa ya? Ini gue bener-bener terima kasih banget nih sama si Big Papa ini. Nah ini kita kasih nama Big Papa aja ya bro ya. Karena dia tuh bener-bener ikan yang ngeberesin nih si bocil-bocil ini makan nih. Ya, jadi kan gue lempar cere tuh dari atas. Mereka kan kalau makan ngunyah lah, lambat lah, apa atraksi dulu lah. Nah yang jatuh-jatuh lah ya inilah si Big Papa ini bro yang beresin. Dan dia kan nggak ada kenyang-kenyangan deh ya. Makan beol gitu. Jadi ini penting lah ya bro ya, kalau lo punya komteng-komteng ikan-ikan bawah kayak gini. Dan di beberapa konten gue sebelumnya gue juga udah pernah ngebahas kan Oxydoras, Granulosus, Irwini, terus apa lagi ya gue lupa.
apa sih namanya, satu lagi tuh yang premiumnya bro, gue jadi lupa. Ntar gue tulis di sini deh namanya. Itu bener kan, yang paling rakus tuh justru dia kan bro. Jadi kalau emang lo butuh pembersih bawah, ya udah dialah yang paling efektif. Udah mana harganya yang paling ekonomis, terus paling fungsional, udah paling top chair bro. The best lah, Oxydora Sneaker. Oke, jadi kurang lebih gitu aja nih bro, update di Tank Amazonesia Cybertank 2.0 asik. Jadi temanya Tank Amazonesia bro. Jadi sekarang kita langsung aja on the way ke dalam untuk ngomongin si ikan Atlantik. Oke bro? Nah, ini bro. Jadi kan ini rencananya gue di dalam sini sebenarnya full piranha ya. Cuman ternyata kedatangan ikan ini nih bro ya. Nah, ini gue ceritain sedikit nih. Ini nggak apa-apa ya. Ini akuarium masih pada kotor-kotor bro. Jadi ya gue males lah bersih-bersihin lah, konten seadanya aja ya. Nah, ini dia nih. Ikan predator dari Atlantik nih bro. Atlantik Tarpon. Akhirnya gue punya juga nih, dream fish gue nih udah dari 3 tahun 4 tahun lalu nih bro. Jadi yang bikin gue seneng, ini dream fish gue dan gue sekalinya punya langsung 2 bro. Nah ini gue cerita sedikit boleh ya. Jadi ini sebenarnya tank ini tadinya gue persiapkan kan buat ini nih, si Red Belly WC nih bro ya. Tapi ternyata berhubung kedatangan secara surprise dan mendadak 2 ikan ini, jadi maaf ya RBPWC sabar dulu ya bro ya, sabar. Mungkin dia bilang asem, gue udah nunggu pindah tank kagak sekat-sekatan begini, malah datang ikan baru. sorry bro. Oke, jadi gini bro, ini yang pengen gue ceritain nih. Atlantik Tarpon ini bayangan gue agak mantul dikit ya, susah nih ngeset cahayanya, gelap banget bro. Nah, jadi Atlantik Tarpon ini kan ada satu yang besar, satu yang kecil nih bro ya, kelihatan kan ya. Nah ini gue pengen kasih tahu juga, ini gue kasih nama, yang ini namanya nih yang besar Atlanta bro ya, gue kasih nama Atlanta. Mungkin sebagian dari kalian mikir penting amat sih dikasih nama, tapi bagi gue penting bro ya. Jadi yang besar Atlanta, yang kecil ini namanya Megalo, asik Megalo ya. Itu gua ambil dari apa namanya? Nama ilmiahnya dia, nama ilmiahnya kan Megalops atlanticus. Oke. Jadi ini Atlanta, nih Megalo ya. Nah, ini bro, yang pertama datang tuh yang ini nih, si Atlanta. Dia memang ukurannya yang lebih besar. Ini tuh kado surprise dari istri gue bro. Jadi sekitar 3 minggu lalu tuh gue ultah ya. Terus tiba-tiba istri gue kong kali kong kerjasama sama si Warindo Fish dan Buana Aquatics ya. Jadi tiba-tiba tengah malam tuh datang nih ikan ini. Dan itu pasca gue ngonten tuh dari Warindo Fish. Nah gue pikir kan gue punya satu doang ya. Nggak taunya selang kurang lebih 1 mingguan datanglah nih si Megalo bro. Nah, si Megalo ini nih oleh-oleh dari Warindo Fish. Jadi ternyata si Warji dari Warindo Fish juga mau ikut-ikutan ngasih surprise buat gua. Jadi ini surprise dari istri gue, yang ini surprise dari Warji Warindo Fish. Tapi ikan ini emang dua-duanya gue dapetin dari Warindo Fish bro. Kurang lebih gitu, kenapa ada penambahan ikan ini. Jadi nggak ujuk-ujuk ada gitu ya, ada sedikit cerita lah bro. Ya, nah terus ini nih ya mau gue ceritain nih dari 2 ikan ini nih, Megalops atlanticus alias Atlantik Tarpon bro ya. Ini beda ya, jelas berbeda. Nanti di footage gue kasih juga nih perbedaannya kayak apa sih sebenarnya. Jadi biar kalian tahu tuh. Terus dari kecil aja ini udah kelihatan beda sih. Nah ini ikan kan sebenarnya ukuran bisa jumbo banget bro, bisa 1 meter lebih. Bahkan di foto-foto Google pun gue pernah lihat yang hampir 2 meter. Nah kalau Indo-Pacific Tarpon kan nggak bisa sebesar itu bro ya. Nah itu keunggulan Atlantik Tarpon. Nah ini kalau kalian lihat nih ya, ini kan warnanya agak sedikit menggelap ya. Beda banget sama waktu gue ngonten di tempat si Warji nih, dan waktu ikan ini masih di Warji, Warindo Fish ya. Kan pasti waktu gue ngonten nih, 2 ini masih di dalam tanknya si Warji lah. Itu kelihatan terang banget kan bro, shining banget lah. Nah ternyata memang kalau ikan Atlantik Tarpon ini masuk ke background hitam, jadinya memang lebih gelap dia. Nanti gue kasih lihat deh ini footage-nya juga. Waktu dia baru masuk tank ini, itu masih terang banget bro, masih kayak rembulan bersinar.
Nah ini sekarang dia udah, yang ini udah hampir 3 minggu nih si Atlanta. Yang ini sekitar 1,5 mingguan lah bro, 2 minggu. Dan warnanya udah sama nih sekarang, udah mulai menggelap. Tapi jujur, gue pribadi sih gue sebenarnya lebih seneng warnanya begini nih bro. Lebih apa ya, lebih kayak warna besi gitu kan jadinya kalau kayak gini. Kalau terlalu terang tuh terlalu cantik bro di mata gue, jadi kurang sangar gitu. Nih lo lihat nih ya, bedanya mukanya Atlantic Tarpon bro. Tuh beda banget kan sama Indo-Pacific Tarpon. Dia tuh mulutnya lebih ini nih, lebih nukik lah ya, lebih sangar. Malah mukanya gue bilang agak-agak mirip payara ini sebenarnya ikan ini. Nah kalau Indo-Pacific Tarpon kan gue pernah bilang tuh dia bentuknya lebih ke apa ya, kayak anak kecil gambar ikan gitu loh. Nah kalau ini emang shape-nya lebih jos lah menurut gue ya. Nah ini bro, dari kurang lebih 3 minggu nih gue nge-keep ikan ini. Ada beberapa poin sih yang menurut gue beda banget sama Indo-Pacific Tarpon ya. Maksud gue dari segi karakter ya. Jadi ini makannya lebih gila bro, lebih beringas. Nah makanya kalau lu lihat nih, kenapa di dagunya pada putih-putih gitu tuh ya, ada titik putih ya. Ya tuh ada titik putih tuh kalau lu lihat tuh. Nah itu jujur aja ya, dia tuh kalau minta makanan tuh senang banget nyundul-nyundul tank gitu bro, kayak minta cepetan gitu dilempar ke dalam tank. Dan itu pagi siang malam bro, karena ikan ini laparan lu. Nah ini nih yang gue masih rada bingung nih, gimana ya cara ngatasinnya, karena gue kan nggak bisa juga tiap saat gue lemparin makanan bro. Ini memang porsinya agak gue banyakin dikit sih, jadi kalau siang ini gue kasihnya lele potong bro, gue suir kecil-kecil banget ya. Dia mau makan. Kalau malam gue kasih cere laut beku dan dia mau juga makan. Sebenarnya ikan ini mudah banget loh, bener-bener lo lempar apa aja makan, dan kayak nggak berhenti gitu, telan aja terus apa aja yang gue lempar bro. Nah makanya itu grow-nya itu menurut gue ini ikan cukup gila sih, tapi masih di bawah bambusa ya. Karena bagi gue bambusa tuh the best growth lah ikan predator. Nah ini sekitar berapa ya, gue bisa bilang ini 3 minggu belum lah bro ya. Ini grow-nya udah kelihatan banget nih, 1 sampai 1,5 cm sih udah ada nih ya. Nah nanti lo bisa lihat sendiri ya, misalnya si Atlanta ini, nanti gue tampilin video dia waktu baru masuk sama di video ini nih, lo lihat sekarang ya. Beda bro, beda banget, kelihatan lah lebih membesar. Makanya kayaknya ini paling lama berapa ya, paling lama lah 2 bulan lah udah bisa gue masukin ke tank Amazonesia bro. Gue seneng banget sih kalau dia udah bisa masuk. Berarti tank Amazonesia tuh bener-bener ikan-ikan favorit gue banget lah ya. Udah gitu kan dia kalau lo sering lihat di YouTube kan ya, kalau di alam tuh kan dia kalau makan ngeri banget kan bro, malah bisa sampai loncat gitu, apa mulutnya nganga-nganya gede banget gitu. Malah menurut gue ya, ini sih menurut gue dong ya, ikan ini sebenarnya another level of arapaima nih menurut gue bro ya. Karena dari cara makannya, kalau udah besar ngeri banget ya, bisa lompat pula bro. Dan kalau makan tuh apa ya, heboh lah, mulutnya tuh nganga-nganya gede banget dan bisa size jumbo banget ya. Ya kalau udah jumbo sih gue bilang arapaima mah lewat lah ngerinya nih sama nih ikan bro. Sementara itu dulu sih yang gue tangkap dari ikan Atlantic Tarpon ini. Terus ini juga gue pakai 2 aerator nih bro, satu di sini sama satu di sini. Karena waktu 1 minggu nih, 1 minggu pertama nih waktu baru masuk, gue perhatiin ini kan kayak sering ngambil udara gitu ke atas. Jadi ya gue banyakin aja lah riak air di atas ini ya, biar oksigen di sini lebih tinggi. Nah akhirnya sekarang gue lihat dia udah lebih nyaman lah, nggak ngambil udara ke atas bro gitu ya. Terus apalagi yang bisa gue update dari si Atlanta sama Megalo ini ya. Nah ini sekarang belum gue ganti nih pakai lampu main view, karena gue masih ada nih 1 lampu main view lagi masih di box ya. Karena sebenarnya tadi itu untuk si RBPWC ini bro, kalau dia pindah ke sini. Nah ini sekarang gue kayak udah kepalang tanggung nih, udah masukin ikan ini, jadi dia kan udah settle banget nih. Sekarang gue malas bro ganti-ganti lampu, takutnya nanti kaget lagi. Jadi ini biarin dulu sampai nanti dia pindah ke tank Amazonesia ya. Nah nanti lampu mainnya buat ini aja nih, si Bagong bro ya. Jadi kurang lebih gitu. Ini jujur aja dream fish terakhir gue nih bro ya. Karena abis ikan ini gue nggak tahu lagi gue seneng ikan predator apa. Jujur
gue apa ya, nggak ada lagi lah wishlist gue. Dan yang bikin gue seneng nih, sekalinya gue punya, gue dapat 2 nih bro. Jadi yang ini hadiah ulang tahun dari istri gue, yang ini hadiah ulang tahun dari Warindo Fish. Mantap. Jadi thank you buat Warindo Fish sama ini nih, oleh-oleh dari sang tercinta istri gue. Asik. Oke, jadi gue ini nggak pengen update satu-satu nih bro ya. Jadi nanti bosen. Gue kasih lihat-lihat aja. Ini RBPWC gue. RBPWC apa? Ini si RBP Bagong gue nih, yang paling senior di sini ya. Gue kasih lihat gini-gini aja lah, nggak usah banyak cuap-cuap lagi. Ini tank agak kotor karena emang mereka baru selesai makan tadi. Ini si Vito Rombeus. Oke. Ya. Vito. Lihat sini lah, sombong banget di kamera ya. Terus ini RBPWC ya. Jadi perkembangan udah kayak gini. Nanti kalau ada yang mau kalian tanyain, kalian tulis di kolom komentar aja. Gue nggak perlu update cuap-cuap terus bro. Ya, ini si Sanchezi. Nih Sanchezi udah segede gini bro sekarang. Ini makannya juga udah gila nih. Ya. Terus ini si, wah ini nih kesayangan gue nih, si Compressus ya. Oh ya, sedikit deh sebelum gue closing. Dari tank Compressus ini nih ya, yang gue paling seneng nih bro, ini bro, wah gila nih lumut hijaunya bro, heboh banget di sini tumbuhnya nih. Ya. Ini lumut hijau ini tumbuh semenjak gue pakai ini lampu main view. Ya. Jadi lampu main view plus substrat ini nih, apa namanya, batu tiasen itu jadi beginilah bro. Ya. Jadi kalau kalian nggak pakai substrat, mungkin media tumbuh lumutnya nggak ada, jadi mungkin agak sulit ya. Nah ini kan jadi ada nih media tumbuh lumut itu, sampai lo lihat tuh batunya sampai nyambung hijau gini bro. Bentar, ngeblur nggak? Tuh. Dan hijaunya tuh bener-bener hijau neon gitu, hijau terang. Mantep, pantesan aja nih ikan kelihatan sehat banget deh. Udah kayak ikan berenang di padang rumput ini. Pokoknya top lah ini lampu main view nih. Nah kalau yang ini kan gue nggak pakai substrat nih. Mungkin nanti gue kedepannya mau coba pakai substrat juga. Gue pengen tumbuhin lumut kayak gini juga bro. Oke bro. Jadi segitu aja update tipis-tipis kali ini di galeri gue. Ya. Jadi jangan lupa yang tadi di awal gue bilang untuk ikut kopdar komunitas invasive fish lovers. Nanti kita langsung ketemu di sana bro. Kita kupas tuntas lah pokoknya dunia ikan predator. Plus gosip-gosip dikit mungkin. Jadi tanggal 27 Juni 2025 bro. Lo yang nggak datang bisa dipastikan sayang banget sih. Bakal rugi banget karena gue nggak tahu lagi kapan gue bisa ngadain acara kayak gini. Oke bro, jadi jangan lupa like, share, comment, dan subscribe the Firanda channel. Your hobby is your pride.